Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan hasil dari presentasi saya dari tugas pengantar teknologi telekomunikasi yang berjudul Arsitektur Jaringan Telekomunikasi Global Membuka Konektivitas Dunia. Dalam mata kuliah ini dengan dosen pengampun Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto, STMT, IPTU, ASEAN, ENG, dan FX. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasyel Aziz. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2024 dengan NIM 41424010017. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berdasarkan input tugas yang beliau kerjakan kepada saya, yang itu dengan judul Arsitektur Jaringan Telekomunikasi Global. Memahami jaringan telekomunikasi global. Jaringan telekomunikasi global adalah infrastruktur kompleks yang memungkinkan komunikasi tanpa batas di seluruh dunia. Ini adalah tulang punggung internet, telepon, layanan data yang kita gunakan setiap hari. Konektivitas universal menghubungkan orang-orang dan data diri seluruh benua dan lautan. Transmisi data kecepatan tinggi memungkinkan pertukaran informasi secara instan. Infrastruktur yang kuat ini dirancang untuk keadaan dan stabilitas global. Pada dasarnya, komponen utama itu adalah tulang punggung fisik. Jadi, jaringan global yaitu dibangun di atas beberapa elemen fisik kunci yang bekerja sama untuk mengirimkan data. Contohnya, ada satelit. Satelit adalah jembatan di angkasa yang menyediakan cakupan komunikasi di wilayah terpencil dan melintas lautan di mana infrastruktur tersedia tidak memungkinkan. Karenanya tidak memungkinkan, yaitu satu, jangkauan yang global, yaitu menyediakan kelayanan di daerah terpencil, penting untuk komunikasi maritim dan penerbangan. Satunya ada jenis satelit. Jenis satelit itu dibagi tiga, yaitu GO, MEO, dan EO. GO adalah Convention Earth Orbit, dan MEO itu adalah Medium Earth Orbit, dan ketiga LEO atau bisa dibilang Low Earth Orbit. Selanjutnya ada serat optik. Pada dasarnya, serat optik adalah jalan raya data bawah laut. Jaringan bawah serat optik yang membentuk tulang punggung kapasitas tinggi yang membawa sebagian besar lalu lintas internet global. Ini adalah salah satu fisik yang digunakan secara komponen yang tertentu. Yang pertama ada kecepatan cahaya, memenetrasikan data dengan kecepatan mendekati cahaya. Kapasitas sangat besar untuk data. Selanjutnya ada jaringan bawah laut. Ribuan kilometer kabel menghubungkan benua, sangat penting untuk mengkonektivitas suatu negara. Selanjutnya ada pembahasan yaitu Base Transit Station atau bisa bilang BTS. Jadi BTS ini adalah suatu perancangan yang menghubungkan penggunaan pada titik akses vital yang memungkinkan perangkat seluler terhubung ke jaringan telekomunikasi yang lebih luas. Ada 3 contoh yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, menara seluler. Menara seluler ini gunanya untuk memancarkan dan menerima sinyal radio dari ponsel. Yang kedua ada konektivitas kabel yang menyediakan cakupan seluler untuk suara dan data. Selanjutnya ada jaringan lokal yang menghubungkan penggunaan akhir ke inti jaringan. Selanjutnya ada pusat switch. Biasanya pusat switching ini atau yang bisa kita kenal yaitu otak jaringan. Pusat switching atau switching center adalah fasilitas yang menggunakan lalu lintas data yang suara tujuan tempat memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Fungsi utamanya adalah routing panggilan telepon dan paket data, manajemen lalu lintas jaringan, penghubung antara berbagai jenis jaringan. Selanjutnya ada keamanan dan keandalan. Biasanya pada BTS ini dilengkapi dengan sistem keamanan canggih dan redundansi untuk operasi 24/7.
Selanjutnya ada arsitektur terintegrasi. Biasanya kita menyebutnya adalah bagaimana semuanya bisa bekerja. Satu, ada satelit, pusat optik, BTS, dan pusat switching bekerja. Maka dalam proses ini, konser untuk menciptakan jaringan yang tangguh dan integritas itu ada menjadi 4. Pertama, perangkat seluler, biasanya untuk mengirim data pengguna. BTS, yang kita tahu adalah terima dan kirimnya ke switching. Pusat switching, yaitu pengaturan route dan agregasi. Terakhir ada terowongan global, serat optik, bawah laut, atau satelit. Maka setiap komponen ini memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi dari suatu ujung dunia ke ujung lainnya. Pengaruh atau tantangan masa depan. Jaringan telekomunikasi global ini terus berkembang dan menghadapi tantangan baru dan mendorong inovasi. Peningkatan permintaan, butuh data yang bertambah, ancaman keamanan cyber, perlindungan data dan infrastruktur, teknologi yang baru, evolusi ke 5G dan 6G, dan seterusnya, berkelanjutan, efisien energi, dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada konektivitas tanpa batas. Jaringan telekomunikasi global adalah suatu keajaiban rekayasa modern yang terus membentuk dunia kita. Karena pada dasarnya telekomunikasi adalah suatu jaringan yang sangat nantinya akan berpesat dan bisa dibilang untuk pengembangan ke depan-depannya jaringan inilah yang paling pesat untuk zaman modern sekarang. Akhir dari kata ada kesimpulan. Maka kesimpulan yang saya ambil, arsitektur jaringan telekomunikasi global merupakan sistem komunikasi berskala internasional yang tersusun dari berbagai komponen utama, seperti satelit, jaringan fiber, base station atau bisa dibilang BTS, dan switching center. Seluruh elemen ini bekerja secara terpadu dan memastikan proses pengiriman data, suara, maupun video dapat berlangsung dengan cepat, stabil, dan aman di seluruh dunia. Satelit ini memberikan jangkauan luas hingga ke daerah terpencil dan memungkinkan komunikasi lintas benua. Fiber optik menyediakan jalur transmisi kecepatan sangat tinggi dan menjadi tulang punggung untuk utama internet global. BTS mematikan konektivitas wireless bagi perangkat bergerak seperti smartphone, sehingga akses jaringan tetap tersedia di mana saja. Switching center berperan mengelola rute komunikasi, menghubungkan berbagai jaringan, dan menjaga efisiensi lalu lintas data. Maka dari itu, dengan integrasi seluruh komponen tersebut, jaringan telekomunikasi global mampu mendukung berbagai layanan modern seperti internet, telepon, streaming digital, IoT, hingga sistem komunikasi yang kritis. Arsitektur ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, akan komunikasi yang semakin cepat, reliable, dan berkapasitas sangat besar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun yang disengaja atau tidak sengaja. Dan apabila ada dari presentasi ini saya kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bapak dosen Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto, STMT, Ibu ASEAN dan MSN, dan saya sendiri sebagai mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2024 di Universitas Mercu Buana. Izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.